masalah memandikan, dan kalau cukup waktu kita akan lanjutkan dengan tata cara mengkafankan jenazah. Taib, kita akan langsung praktik pada jemaah sekalian insyaallah. Aida anak betul. Okay. Jadi nutup bagian aurat. Jadi anak. Hebat. Sekitar gitu. Para jemaah sekalian, yang pertama, ulama kita menyebutkan, banyak di antara ulama mengatakan bahwasanya memandikan jenazah tidak membutuhkan niat. Kenapa? Karena memandikan jenazah ini masuk dia dalam bab izalatun najasah, menghilangkan najis. Dan menghilangkan najis itu tidak butuh niat. Contoh, pakaian kita kena air kencing, kelambi kita kena si penek, kemudian pakaian yang kena air kencing itu kita letakkan di jemuran. Ya, niatnya nanti kita akan cuci, letakkan dulu di jemuran. Tiba-tiba turun hujan deras membasahi pakaian itu sampai hilang bekas air kencingnya, maka pakaiannya suci, padahal kita tidak punya niat. Nah, menurut banyak ulama, memandikan jenazah ini masuk dia dalam bab izalatun najasah, menghilangkan najis jenazah, ya, kotorannya dan seterusnya, sehingga banyak ulama mengatakan tidak membutuhkan niat. Sebagian mengatakan butuh niat. Kenapa tiang sampaikan ini? Karena ada sebagian orang, dia berani memandikan jenazah tetapi dia mengatakan saya tidak tahu niatnya, katanya. Akhirnya tidak jadi memandikan jenazah, dan ini keliru, ya. Baik, para jamaah sekalian, ulama kita menyebutkan di antaranya Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, sebelum memandikan jenazah, maka yang kita lakukan yang pertama adalah talyinul mafasil. Kita harus lemeskan
Al-mafasil nono, sambungan-sambungan tubuh, persendian itu dilemaskan, ya. Harus dilemaskan persendian tubuh nono nenek, kemudian yang ini semuanya dilemaskan dengan pelan-pelan, ya. Semuanya dilemaskan kata para ulama. Begitu pula dengan kakinya dilemaskan, ya, berusaha untuk dilemaskan, telemesang. Dan melemaskan persendian jenazah itu dilakukan 2 kali kata Imam Ibnu Qudamah. Yang pertama adalah ketika ruhnya baru keluar. Tatkala ruh orang tersebut keluar dari tubuhnya, maka kita lemaskan. Kenapa? Karena kalau tidak segera dilemaskan setelah ruhnya keluar, maka jenazah itu akan keras kaku jadinya. Makanya yang pertama kata Imam Ibnu Qudamah, melemaskan tubuh jenazah yang pertama adalah tatkala ruhnya baru keluar, ya. Jadi sebelum tanutup tubuh jenazah ini, lemaskan dulu ketika dia baru keluar rohnya. Sedangkan yang kedua adalah ketika akan memandikannya, kita lemaskan. Baik, jelas sampai sini jemaah sekalian? Pelemesang awak jenazah 2 kali. Pertama adalah tatkala rohnya baru keluar, ya, tatkala rohnya baru keluar. Sedangkan yang kedua tatkala akan memandikannya, sebelum memandikannya kita lemaskan tubuh persendiannya ini, misalnya ini pergelangan, kemudian yang ini. Tetapi ingat, harus pelan-pelan, harus pelan-pelan. Nah, ini yang pertama jemaah sekalian. Yang kedua, menurut jumhur ulama kecuali mazhab Maliki, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, begitu pula Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, yaitu kita bersihkan hal-hal yang kurang pantas dari jenazah itu. Contoh, kalau kukunya terlalu panjang, menurut kebanyakan ulama dipotong. Iya, dan ini disebutkan juga oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kalau kukunya terlalu panjang dipotong. Kebetulan panjang nih. La ilaha illallah, terus belum dipotong. Baik, dipotong kuku tangannya, kuku tangan kiri, kaki. Termasuk kata sebagian ulama adalah kumis, semet. Kalau seandainya kumisnya terlalu panjang maka dipotong. Tetapi kalau kumisnya normal dibiarkan. Nah, ini pendapat kebanyakan ulama. Kecuali madhab Maliki. Kalau madhab Maliki mengatakan yutrak ala halih, dibiarkan. Panjang kukunya dibiarkan, panjang kumisnya dibiarkan, ya. Tetapi Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau lebih menguatkan pendapat jumhur kebanyakan ulama. Kalau ada yang kurang pantas maka dihilangkan, seperti kuku yang terlalu panjang, kuku tangan ataupun kuku kaki, begitu pula kumis. Tetapi ingat, yang dihilangkan menurut kebanyakan ulama adalah hal-hal yang kurang pantas, az-zahirah, yang tampak, item pono. Adapun bulu ketiak, bulu kelekat, jangan. Mohon maaf, apalagi bulu kemaluan, jangan. Ini tidak ada ulama yang menyebutkan seperti ini. Kalau bulu kemaluan, ya, yang tampak, misal semet, kumis, ini kelihatan mudah. Begitu pula dengan kuku, kelihatan. Jelas sampai sini? Baik. Ini yang kedua. Setelah itu para jamaah sekalian, yang ketiga, ulama kita mengatakan usahakan tempat memandikan jenazah itu tempat yang tertutup. Ini penting. Kadang hitam piak tapantuan. Nah, ini kekeliruan jemaah sekalian. Kita jadikan orang yang memandikan jenazah itu sebagai tontonan.
harus tertutup. Bahkan yang memandikan jenazah itu yang dibutuhkan saja. Yang pertama tukang mandinya, kemudian yang kedua pembantunya 1 orang atau 2 orang, atau 2. Yakna sampai 10 dengan, jangan terlalu banyak, sampai 8 orang, 7 orang. Kenapa? Karena dalam satu hadis, yang hadis ini dihasankan oleh Syalbani rahimahullah, man ghasala maitan, barang siapa memandikan jenazah, ayai mandiang jenazah, fakatamahu alaihi, kemudian kekurangan jenazah itu dia tutup, kekurangan jenazah itu dia tutup, ghafarallahu lahu 40 marratan, Allah akan mengampuni dosanya sebanyak 40 kali. Syaratnya apa kata Syalbani dalam kitab Ahkamul Janaiz? Syaratnya 2. Pertama, ikhlas. Oleh karena itu Syekh Masyhur bin Hasan Salman beliau mengatakan, tidak pernah ada ceritanya para salaf memandikan jenazah sambil mengambil upah, tidak ada. Oleh karena itu lamun nabau terpentelahang piring no. Ya. Kalau bisa ikhlas, karena ini kewajiban kita. Kalau bisa. Syekh Masyhur beliau mengatakan tidak ada satu riwayat pun para salaf memandikan jenazah, menggali kuburan dan seterusnya, kemudian mereka mencari ujrah, yaitu upah. Yang mereka cari thawabun min indillah, hanya pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lamun nabau jamaah sekalian ngendang, maaf, lamun nabau. Ya. Baik. Karena pahalanya terlalu besar. Diampuni sebanyak berapa kali? 40 marrah, 40 kali. Bukan 40 hari, 40 kali. Ya, diampuni. Syarat yang pertama ikhlas. Syarat yang kedua, kekurangan jenazah ditutup. Sang jenazah nu ara panu daitene, dia punya panu di sini. Apa bahasa panu? Apa? Jelamar. Jenazah itu punya jelamar di sini. Jangan diceritakan. Toang peke bro, sawi tiang mandiang jenazah no, penuh kawak dasi jelamar, hilang keutamaan itu, hilang. Sembunyikan semuanya. Bisa jadi, kenapa? Karena bisa jadi jenazah ini sepanjang hidupnya dia berusaha sembunyikan. Ternyata pas memandikan jenazah ada tato di sini. Baru kita ketahui selama hidupnya kita tidak pernah tahu dia punya tato. Dia sembunyikan sepanjang hidupnya. Lalu tatkala kita memandikannya di sini peluangnya terbuka. Ahlaku dengan bau kita tato dah. Maka di sini amanah jemaah sekalian, jangan diceritakan. Apa yang boleh diceritakan? Yang boleh diceritakan kata sebagian ulama adalah kebagusan. Misalkan selesai mandi jenazah no, masya Allah, pas kami mandi jenazah no, senyum ruang jenazah no, senyum. Masya Allah, tatkala kami mandi jenazah no, bersih luar biasa jenazah no. Kalau yang ini boleh diceritakan kata para ulama. Adapun kekurangan apapun bentuknya, jelamar ke, sakit kulit ke, dan yang lainnya, sembunyikan. Sembunyikan. Itulah sebabnya kenapa tempat memandikan jenazah itu kalau bisa tertutup jemaah sekalian. Siapa yang dibutuhkan itu saja yang masuk. Mudah-mudahan jelas ini. Nah, itu dia 3 hal sebelum kita mulai. Jadi yang pertama adalah talyinul mafasil. Lemaskan bagian-bagian ini menurut para ulama kita, ya. Sebelum kita mulai mandiang supaya tidak kaku, dilemaskan. Tapi harus pelan jemaah sekalian, ya. Kakinya juga dilemaskan. Baik. Yang kedua adalah lamun nara hal-hal yang kurang pantas menurut kebanyakan ulama dihilangkan. Kuku terlalu panjang, semet terlalu panjang, ya, tetapi yang tampak saja. Adapun bulu ketiak, mohon maaf, apalagi bulu kemaluan, jangan.
Kemudian yang ketiga adalah usahakan memandikan jenazah di tempat tertutup. Selanjutnya para jemaah sekalian, jangan kita lupa menyiapkan kain untuk nutup aurat mayat. Ya. Persiapan kain. Kain tersebut jangan terlalu tebal sampai air tidak bisa nembus, dan jangan terlalu tipis tatkala disiram sampai kelihatan. Mara misal nenek bokos ini kapan ini? Kapan kain kapan? Lamun nenek terlalu tipis, lamun pesiram pasti kan ketempuh. Jadi tidak ada manfaatnya kita tutup kalau terlalu tipis, karena tatkala kena air penggitannya terlihat semuanya. Jangan juga terlalu tebal, pas disiram air militama tidak bisa masuk saking tebalnya. Jangan. Ya. Yang standar. Baik. Ditutup. Setelah itu baru kita lepaskan pakaian jenazah. Ya, kepe kelombasian tidak juluk beruk sawit nonton tutup. Ya, dilepas semuanya baru setelah itu ditutup. Jadi penggitaan. Jangan. Ditutup dulu, setelah itu baru dilepas. Bagaimana cara melepaskan pakaiannya? Ulama mengatakan, kalau pakaiannya bisa tidak dirusak, jangan dirusak, karena itu harta, dan merusak harta tidak boleh. Contoh, jenazah menggunakan baju takwa, kelambi takwa. Ini kan tinggal kita buka kancing, kadang kita buka kancing sampai bawah, setelah itu dilepaskan. Tetapi yang jadi masalah kalau dia pakai kaos misalkan, sulit. Maka di sini mau tidak mau harus kita rusak pakaian itu pakai gunting. Ya, kita gunting sampai lepas. Begitu pula dengan celananya, sampai lepas. Dan ketika melepaskan pakaian tersebut, pengat aurat tetap tertutup. Jangan sekali-kali terbuka jemaah sekalian. Jangan sekali-kali terbuka. Baik. Tanggap jenazah Noah, lepas nenek. Ya. Adapun air, kita butuh 3 air. Yang pertama, air campur sidir. Apa arti sidir? Bidara. Ya, air campur sidir. Cuman yang lucu jamaah sekalian, kadang heran nih, jangan pakai sidir daun bidara yang baru dipetik kemudian sekedar dicelupkan ke dalam air. Jadi gedeng beduri, sekedar temang-temang gitu. Ya. Daun bidara itu sekedar diletakkan di dalam air, ini tidak ada manfaatnya kata para ulama. Berarti dia belum memandikan jenazah pakai daun bidara, belum. Lamun pengadu daun bidara yang dipetik, ditumbuk dulu, petujak dulu sampai lembut, setelah itu masukkan ke dalam air, galut. Bukan gedengnya daunnya sekedar masuk, tidak. Lamun nonoja ya tamandiang jenazah, tidak memandikan jenazah pakai daun, pakai air bidara, tidak. Tetapi memandikan jenazah pakai air kembang gitu. Ya, air kembang. Oleh karena itu ditumbuk. Paling bagus alhamdulillah sudah ada bidara yang sudah jadi. Paling bagus. Dan subhanallah bidara ini jemaah sekalian yang sudah jadi itu, lamun bagus galutannya sugul kempoknya. Ya, makanya cukup tidak perlu pakai sabun kalau bagus bidaranya, keluar kempoknya, busanya itu keluar. Nah, ini yang pertama. Apakah boleh diganti pakai sabun? Kagok kita ganti bidara ngadu sabun? Boleh atau tidak? Baik. Justru sebagian ulama mengatakan lebih bagus sabun, kata sebagian ulama. Meskipun pendapat ini tidak diterima oleh Syekh Masyhur bin Hasan Salman, muridnya Syekh Albani, beliau tidak terima. Beliau mengatakan tetap bidara itu yang paling bagus. Tapi sebagian ulama mengatakan sabun lebih bagus. Kenapa? Karena 2 alasan.
Alasan yang pertama, sabun memiliki apa yang dimiliki oleh bidara. Pin dalam sabun ada sifat yang ada pada bidara, yaitu apa? Tangkiyah, membersihkan. Bidara itu tujuannya untuk membersihkan, maka sabun juga bisa untuk membersihkan. Ada. Alasan yang kedua, sabun memiliki apa yang tidak dimiliki oleh bidara. Apa itu? Yaitu wanginya, wangi, sengerna. Ya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan silahkan kalau mau pakai sabun silahkan, karena sabun dia punya apa yang dipunyai oleh bidara, dia memiliki apa yang dimiliki oleh bidara, sekaligus dia memiliki apa yang tidak dimiliki oleh bidara. Yang dimiliki oleh bidara membersihkan, sabun juga membersihkan. Yang dimiliki oleh sabun wangi, dan itu tidak dimiliki oleh bidara. Ya. Intina lamun pemele ngadu bidara sila, lamun pemele ngadu sabun sila. Itu dia. Dan kalau pelungguh pakai sabun, usahakan jamaah sekalian sabun cair, no? Sabun cair. Usahakan sabun cair. Ya, supaya lebih ini. Jangan sabun batangan, itu sabun cair saja, lebih mudah. Nah, ini air yang pertama, air sabun atau air bidara. Air yang kedua, al-ma'ul qarah kata para ulama, yaitu air murni, air bersih. Yang ketiga, ma'ul kafur, air kapur barus. Baik. Kemudian berikutnya, kalau bisa sebelum memandikan jenazah, tukang mandi pakai sarung tangan. Ya. Pakai sarung tangan. Kenapa? Karena kita akan melakukan istinja dan seterusnya, membersihkan kotoran. Pengadu sarung tangan. Alhamdulillah nengkadui sarung tangan dokter itu, sarung tangan perawat. Alhamdulillah di zaman kita ini Allah berikan kemudahan. Kalau tidak ada sarung tangan, maka kita gunakan kain, talapis imanta, ya, talapis tangan kita. Intinya jangan biarkan tangan kita terbuka, meskipun takulu, meskipun kita tidak jijik, ya, jangan, ya, karena kita akan menyentuh najis. Baik, mudah-mudahan sampai di sini jelas, ya, para jemaah sekalian. Sekarang kita akan langsung masuk ke dalam tata cara memandikan jenazah. Yang pertama adalah kita akan melakukan asr. Yang namanya asr itu sedikit menekan perut jenazah supaya keluar kotoran. Itu yang pertama. Baik, jangan. Untuk melakukan asr ini jemaah sekalian, tubuh jenazah agak diangkat, tetapi jangan sampai seperti duduk. Ini diingatkan oleh para ulama. Sekedar diangkat. Nah, inilah dia fungsi pembantu itu. Ya, fungsi dari pembantu itu. Jadi tubuh jenazah sekedar diangkat sedikit. Pelemas gede. Baik. Diangkat sedikit, jangan sampai terlalu duduk. Ya, atau mirip seperti duduk, jangan, sedikit. Sambil perutnya ini ditekannya pun jangan kuat, pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan jemaah sekalian? Kenapa? Disebutkan oleh Syekh Masyhur, karena kotoran jenazah itu sekedar kita tekan sedikit saja dia akan keluar. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya kekuatan untuk menahannya. Beda, kenapa? Karena dia sudah meninggal dunia. Ya. Pebayangan jamaah sekalian, Nabi SAW mengatakan orang yang tidur itu, ulama menyebutkan wudunya bisa batal. Kenapa? Kenapa wudu orang yang tidur bisa batal? Mohon maaf, karena ketika tidur itu tali pengikat, yaitu dubur, ya, lubang dubur, tali pengikatnya itu terbuka. Padahal masih hidup itu tidur, tali pengikatnya terbuka, sehingga dikhawatirkan kentutnya keluar pas tidur.
Makanya tidur itu membatalkan wudhu kata para ulama. Padahal masih hidup, tetapi tidur itu dia membuat pengikat dubur itu terbuka. Apalagi ini sudah meninggal dunia. Oleh karena itu jangan ditekan kuat, pelan-pelan. Baik. Tatkala proses ini jamaah sekalian, tatkala proses neken, harus ada satu pembantu yang terus mengalirkan air untuk menghanyutkan apa? Kotoran kalau ada yang keluar. Harus arak, ya, mengalirkan air. Setelah dianggap sudah semuanya keluar, merasa kotoran wah bersih wah nenek, sudah tidak ada lagi yang keluar, barulah pada saat itu kita melakukan istinja. Kita istinjakan dia. Kalau air yang tadi itu air untuk mengalirkan kotoran, istinjaknya belum. Baik. Ima apa PKD istinja? Tangan apa? Tetap tangan kiri, jangan pakai tangan kanan meskipun pakai sarung tangan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang istinja pakai tangan kanan. Baik istinja sendiri ataupun mengistinja orang lain, pakai tangan kiri. Ya. Baru kita mulai istinja. Ingat, istinjanya itu dari bawah ini. Ya, singkap, jangan disingkap. Ya. Istinjanya dari bawah sini nanti dengan cara dibalikkan jenazahnya. Pelemas? Ya pulang angkat apa? Pelemas. Nah, baik. Istinja bagian belakang. Setelah selesai baru istinja bagian depan, dan ini tetap tertutup. Ini yang paling penting, tertutup ini. Ya. Adapun cara sampai istinja insyaallah semua orang paham insyaallah. Tiang cuman menyampaikan urutannya saja. Ya. Jadi istinja yang tadi pertama ngelus perut, ya, dilus sambil diangkat ini sedikit, jangan sampai terlalu tinggi, dilus pelan-pelan. Nanti insya Allah kotorannya akan banyak keluar sambil air disiram. Setelah semuanya sudah selesai, barulah setelah itu istinja, ya, mencebok jenazah ini, mencebok jenazah. Jelas sampai di sini? Baik. Tadi pelungguh pakai sarung tangan, sarung tangan ini diganti, lepas, pakai yang lain. Kenapa? Karena kita akan mengudukkan jenazah. Sarung tangan ini sudah kena sama kotoran. Ganti lagi jemaah sekalian. Angkan tatkala mandi ang jenazah nuna begaan sarung tangan no. Disiapkan lebih banyak sarung tangannya supaya bisa diganti lagi. Baik. Sekarang kita akan mulai mengudukkan jenazah. Sebelum tiang sampaikan, tiang ingin ingatkan, bisa jadi yang tiang sampaikan ini beda dengan apa yang pelungguh sudah belajar. Bisa jadi. Kenapa? Disebutkan oleh Al-Imam Abu Walid Al-Baji, sepakat ulama, karena ini masalah luas, ya. Jangankan masalah tata cara perlu diwudukkan atau tidak, ini pun ulama beda pendapat. Perlu kita wudu'an jenazah sebelum memandikan, ulama beda pendapat. Ya. Mereka beda pendapat. Tetapi jumhur kebanyakan ulama mengatakan diwudukkan. Ini yang ingin sampaikan dulu supaya nanti, karena beda sampai anda ini kan caiwang tuang teh, supaya tidak ada yang berkata seperti itu. Jadi ini luas masalah ini. Baik. Wah, selesai kita istinja, sudah selesai. Sekarang kita mulai jemaah sekalian. Apa setelah istinja? Wudu. Bagaimana cara mewudukkan jenazah? Sama seperti mewudukkan orang hidup. Nabi SAW mengatakan, ibda'na, mulai dengan bagian kanan dan tempat-tempat wuduknya. Pertama, bismillah. Lamun pe wudu apa ngucapang pe? Bismillah. Bismillah. Baik. Setelah itu baru kita mulai mewudukkan jenazah. Yang pertama, basuh telapak tangan. Mulai dengan telapak tangan kanan 3 kali, baru telapak tangan kiri 3 kali. Ya.
Kita pakai air bersih tentunya. Ini air sabun, ya. Yang ini air bersih, ini air kapur. Ya, sekedaran udah. Kita pakai air bersih, kemudian kita siram tangannya ini. Hanya sekedar telapak tangan, ya, 3 kali. Ya. Adapun cara penyiramnya, ya, ada ketentuan, tidak ada ketentuan. Harus begini, harus begini. Ya. Yang penting siram telapak tangan kanan 3 kali, telapak tangan kiri 3 kali. Setelah itu baru kumur. Tahu ke jenazah kumur? Kumur-kumur dan istinsyaq. Caranya kata Syekh Masyhur bin Hasan Salman, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, caranya adalah ambil kapas atau kain. Ya, ambil kapas atau kain. Kain ini dibasahkan, bebasahnya. Setelah itu mulutnya dibuka, kemudian digunakan menggosok giginya. Itu sudah ganti kumur-kumur. Jadi pejauh kain, ya kepe onongangai aja. Jangan disiram, jangan disiram. Ya. Kenapa? Karena kalau disiram bisa jadi yang tersisa dalam perutnya keluar lagi, bisa jadi. Karena penahan itu sudah lemah. Ya, penahannya sudah lemah. Jadi caranya ambil kain itu dibasahkan, kemudian pebuka todoknya, kemudian bagian gigi digosok. Itu untuk apa? Kumur. Kemudian setelah itu baru istinsyaqnya. Istinsyaqnya pakai ini juga. Ya. Nah, 3 kali. Kain yang basah itu 3 kali. Baik. Jelas sampai sini? Baik. Wah, selesai tangguh doa jenazah? Belum. Kita baru telapak tangan kanan, telapak tangan kiri 3 kali, kumur-kumur dengan istinsyaq. Setelah itu apa? Basuh wajah, basuh wajah. Boleh wajahnya disiram, tetapi dengan syarat ditutup ini. Ya, tatkala itu. Boleh juga pelungguh dengan cara ambil, kemudian ini. Nah, semua wajahnya 3 kali, ambil lagi 3 kali. Lamun pelungguh ingin siram, jangan dilupa ini ditutup supaya air tidak masuk. Tapi kalau pelungguh tidak mau siram, langsung ambil sebanyak 3 kali. Setelah itu membasuh tangan kanan, dimulai dari ujung sampai siku 3 kali. Mulai dari ujung sampai siku 3 kali. Tangan kiri 3 kali, mulai dari ujung sampai siku, 3 kali. Setelah itu pelungguh ambil air untuk mengusap kepala sekaligus telinga. Mulai dari depan, ya, kemudian ke belakang, dimasuk ke depan lagi. Persis cara wudu dengan hidup, persis. Cuman ini dia diwudukkan. Dan yang terakhir adalah membasuh kaki 3 kali, yang kanan sambil digosok-gosok sela-selanya. Nah, setelah selesai mengudukkan jenazah, baru masuk dalam proses memandikan. Apa takadu dulu? Nah, itu pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan air bersih dulu, air bidara di tengah, berarti air sabun di tengah. Ya. Kemudian nanti pakai air kapur, kata sebagian ulama. Tapi kita ambil yang bidara dulu atau sabun dulu. Pelungguh ambil kempok dari sabun itu. Ya. Kemudian kita mulai kepala dulu. Ya, kita mulai pakai kepala, digunakan ini. Kepala ini pakai kempoknya itu, sabun itu. Ya. Kalau jenggotnya ada, jenggotnya juga. Ya. Lamun jenggot ada, itina tak mulai lekan kepala, mulai dari kepala. Baru setelah itu jamaah sekalian ambil lagi air sabunnya, kemudian bagian kanan siram, ya,
Terus bagian dalam ini, ingat ini jangan sampai kebuka. Siram sampai sini sambil digosok-gosok. Bagian dalamnya itu nanti jangan sampai dibuka. Bagian dalamnya jangan sampai dibuka ini. Tetap dari bawah. Digosok-gosok ini. Setelah itu mirikang dilingang jenazah. Nah, petindo. Dilingang jenazah. Nah. Kemudian bagian ini, bagian belakang. Syekh Masyhur bin Hasan Salman mengatakan jangan pernah membalikkan jenazah. Apa maksudnya jangan pernah membalikkan jenazah? Muka anda nunggeti antang bawa kalep. Jangan pernah melakukan itu, dan itu disebutkan oleh para ulama. Jangan sekedar sampai diling, sekedar miring saja, ya, sekedar miring, kemudian baru disiram bagian ini. Pakai air apa ini? Air bidara atau air sabun. Terus bersihkan. Baik. Setelah semuanya ini sudah, kemudian bagian kiri jenazah disiram. Terus pakai air sabun, sama seperti tadi. Menurut sebagian ulama, inilah dia basuhan yang pertama. Karena kita memandikan jenazah, basuhan pertama, basuhan kedua, basuhan ketiga. Boleh sampai 5 kali, boleh sampai 7 kali. Air sabun atau air bidara setelah selesai ngadu air bidara itu dihitung goslah wahidah 1 kali. Itu dihitung 1 kali. Baik. Mana dia yang kedua? Air bersih. Air bersih. Mulai dari kepala. Setelah itu bagian kanan, mirik, mudi, kemudian bagian kiri, kemudian mudi. Pakai air bersih. Itu basuhan keberapa? 2. Basuhan kedua. Baru yang terakhir pakai apa? Kapur barus. Itu 3. Ini pendapat sebagian ulama kita. Ya. Jadi yang dihitung itu adalah airnya. Air bidara basuhan pertama, air bersih basuhan kedua, air kapur. Bukan yang dihitung kata sebagian ulama siram sayi, siram 2, siram tendu, bareh air bersih. Menurut sebagian ulama yang dihitung jenis airnya. Setiap satu jenis air dihitung 1 kali. Mudah-mudahan jelas ini. Baik. Setiap satu jenis dihitung 1 kali. Nah, terakhir, bagaimana kalau kita ingin memandikannya 5 kali? Yang pertama, air sabun. Mulai dari kepala tadi, bagian kanan balik, bagian belakang kanan, setelah itu bagian kiri balik. Sudah berapa? 1. Ambil air bersih, kepala mara ibruk, bagian kanan mudi, bagian kiri mudi. Sudah berapa? 2. Kita mau memandikannya 5 kali nih. Sudah 2. Ulang lagi pakai air bidara. Yang ketiganya dari kepala mara biasa. Yang keempatnya air bersih. Kemudian nanti yang kelima air kapur barus. Intinya air kapur barus di terakhir ganjil. Bagaimana kalau kita ingin memandikannya 7 kali? Pertama air sabun, kedua air bersih, ketelu malik air sabun, keempat air bersih, kelima malik air sabun, keenam air bersih, yang terakhir baru kapur barus. Ini disebutkan oleh sebagian ulama kita. Baik. Itu dia para jemaah sekalian secara singkat tentang tata cara memandikan jenazah. Tidak ada doa apapun, tidak ada doa apapun, tidak ada bacaan apapun. Bahkan sampai yang tiang bro, bahwa hatta niat pun sebagian ulama mengatakan tidak butuh. Sebagian ulama mengatakan tidak butuh niat. Nah,
Kira-kira tahu ke pengen mandi ang jenazah ini? Insyaallah ya. Ya. Jadi ya perlu harus dengan khusus. Ya, perlu. Paling afdal yang memandikan jenazah itu keluarganya. Paling afdal. Kalau keluarganya tidak bisa, setidaknya ada orang yang bisa menemani. Nanti orang yang bisa itu bimbing, tetap keluarganya yang memandikan. Oke. Pemulai lekan anu tianda dulu. Nanti ada yang membimbing dia. Intinya paling bagus keluarga. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimandikan oleh keluarga beliau Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga kalau tiang tidak hilaf Al-Abbas dan yang lainnya, keluarga yang memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini dia tata cara memandikan jenazah. Ya. InsyaAllah kita lanjutkan sedikit mengkapani ya. Ibu-ibu, tata cara yang tiang sampaikan nih bro, sama antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan. Pada tata cara mandi ang jenazah mama, kanca mandi ang jenazah ina. Setelah selesai, datangkan handuk. Ya. Pulang ke di Paris. Balik. Oke. Tada tengah nganduk, kemudian kita bersihkan ininya, kita keringkan semuanya, kita keringkan. Setelah itu penutup ini tentunya sudah basah, namun basah entah wah kombal wah ya, orpek, kita letakkan di atas ini. Baru setelah itu ini ditarik yang basah ini. Baik. Intinya aurat ini harus tertutup, mama maupun Nina harus tertutup ya. Jadi cara nariknya ditarik di sini, jangan dibuang. Baik. Sekarang kita akan masuk sedikit dalam pembahasan mengkafankan jenazah, sedikit saja. Meskipun tentu tata cara mengkafankan jenazah perempuan menurut kebanyakan ulama beda, namun dengan Nina bareh ada jilbab, kemudian ada jadi kerek, kemudian ada juga jadi pakaian menurut kebanyakan ulama. Meskipun itu tidak disetujui oleh Syalbani, tetapi Syekh Albani tidak disetujui oleh muridnya sendiri, Syekh Masyhur muridnya Syalbani. Syalbani mengatakan kain kapan jenazah perempuan sama dengan jenazah laki-laki 3. Karena yang mengatakan 5 hadisnya dhaif, tetapi muridnya mengatakan saya tidak setuju dengan guru saya. Meskipun hadisnya dhaif, tetapi ada hadis lain yang menguatkannya, kata beliau. Dan ini di Ahlus Sunnah mereka tidak fanatik. Padahal ini muridnya Syalbani yang nulis, Syekh Masyhur bin Hasan Salman, khusus berkaitan dengan masalah jenazah ini. Ya. Tapi beliau mengatakan tetap jenazah perempuan ada kerudung, kemudian ada pakaian, ada juga izar, jari kereng nanti. Ini pendapat kebanyakan ulama. Cuman kita cukupkan dengan jenazah laki-laki saja. Buat apa isya nih? Tazan ke dulu. Azan dulu. Masih nih. Peturut dulu. Bu. Tinggi lalu. Tolong 2.
Para jemaah sekalian, lanjutan sedikit saja karena masalah mengkafankan jenazah ini mudah sebenarnya, tidak terlalu sulit. Yang pertama, jenazah laki-laki berapa kain kafan? 3. Jenazah laki-laki 3 kain kafan. Ya. Setiap kain kafan itu, pertama, ukuran kain kafan disarankan oleh sebagian ulama. Coba pemotong. Ukuran kain kafan adalah ukuran badan jenazah ditambah 1 meter. Ini menurut sebagian ulama. Ini bukan berarti harus bukan. Ya, bukan berarti harus. Mau ditambah 1 meter ataupun setengah meter terserah pelungguh. Yang penting bareh ada langan pegen nalin lidah. Naam. Jadi kalau bisa ukurannya kain kafan ini, ukurannya tubuh jenazah pelungguh tambah berapa? 1 meter. Ya, jangan terlalu panjang, 1 meter lebihnya. Baik. Kemudian jemaah sekalian, kita buat tali. Sebenarnya tali kain kafan itu tidak ada ketentuannya. Bahkan seandainya pun tidak pakai tali tidak jadi masalah. Kenapa yang sampaikan ini? Di sebagian tempat ada orang punya keyakinan harus 3 tali, harus 5 tali, harus sekian. Tidak ada yang seperti itu. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan tali tersebut, apa fungsinya tali itu? Supaya kain kafannya tidak lepas, itu saja fungsinya. Tatkala ngantar jenazah ke kuburan, supaya kain kafannya tidak terbuka, hanya itu fungsinya. Ya, narak nilai ibadah di dalam tali itu tidak ada nilai ibadah, tidak ada unsur ibadah, sehingga harus 3, harus 5, nggak ada. Bahkan di Saudi Arabia terkadang jenazahnya tidak diikat kain kafannya, sekedar bungkus. Ya, lagu bareh pen ujung nanu getik-getik. Sekedar gitu saja, nggak ada tali ikatan. Dan nanti juga di dalam kubur tali tersebut akan dibuka. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwasanya tali tersebut tidak ada nilai ibadahnya, sekedar untuk nahan kain kafan supaya tidak terbuka, hanya itu saja. Pira melempe talina 4 kena 5 terserah happy, terserah happy. Baik. Anggap sudah ada tali di sini, anggap ada tali di bawah ini. Setiap kain kafan 1 lembar kasih minyak wangi, baik laki maupun perempuan jenazahnya. Ustadz, bukankah perempuan tidak boleh pakai minyak wangi? Itu ketika dia hidup. Ini sudah meninggal dunia ini. Perempuan jangan pakai minyak wangi ketika keluar rumah, itu di saat hidup, karena akan menggoda laki-laki. Ini sudah selesai. Kalau ada yang tertarik sama jenazah perempuan, ini aja sakit jiwa ini. Oleh karena itu kasih minyak wangi, laki ataupun perempuan. Ambil kain yang kedua, dikasih minyak wangi. Baik. Ambil kain yang ketiga, dikasih minyak wangi. Intinya setiap kain itu dikasih minyak wangi. Lamun dengan Arab mereka menggunakan model hanut, minyak wangi bubukan ditebar, bubukan bentuknya ditebar setiap kainnya itu. Silakan. Kondak lalu kain ini gak apa-apa, sekedar jadi contoh aja. Nah, penget ini tetap tertutup ini. Ini ada tetap tertutup dia. Yang ini nih. Jangan dibuka yang ini. Nanti setelah kita tutup jenazahnya baru ditarik. Ya, jangan dibuka.
Kebanyakan ulama kita mengatakan disunnahkan memberikan minyak wangi fi mawadhi'is sujud, di anggota sujudnya, sebagai bentuk penghormatan. Karena Nabi SAW mengatakan semua tubuh orang yang masuk neraka akan dimakan oleh api neraka kecuali bekas sujudnya, itu yang tidak bisa dimakan oleh api neraka. Oleh karena itu bagian tempat sujudnya itu dikasih minyak wangi. Kemudian ini telapak tangan, kemudian lutut, kemudian ini kasih minyak wangi. Mawadhi'us sujud, bagian-bagian tempat sujudnya. Dan ini disebutkan oleh para ulama, bahkan dikatakan ada ijma', ada kesepakatan tentang masalah ini. Ada yang menukilkan kesepakatan seperti Imam Ibnu Abdul Bar. Sudah jemaah sekalian, 3 mazhab Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan tangan jenazah tidak disedekapkan. Tidak. 3 mazhab. Hanya mazhab Syafi'i yang mengatakan sedekap. Kenapa? Yang pertama, tidak ada dalil yang mengatakan disedekapkan. Itu yang pertama. Kemudian kebanyakan ulama mengatakan posisi tangan jenazah adalah mengikuti posisi tangan pada umumnya. Biasana imanta lamun yakta megawean bersedekap atau lurus? Lurus. Atau arah peleka ngete doang? Bilang peleka ngete doang bersedekap. Baik. Mengikuti kebiasaan. Biasanya hukum asalnya tangan orang itu hukum asalnya lurus. Kapan kita bersedekap? Pas sholat. Pas sholat. Ya, pas sholat. Jadi 3 mazhab mengatakan tidak disedekapkan. Dan ini dia disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Begitu pula Syekh Abdul Muhsin Abbad Al-Badr, bapaknya Syekh Abdul Razak yang sering datang ke markas. Beliau ketika ditanya apakah tangan jenazah disedekapkan, kata beliau, laisa lahu aslun minas sunnah, tidak ada dalilnya sama sekali. Lurus. Baik. Lurus. Cuman kalau ada orang mensedekapkan jenazah, maka mungkin mereka mengambil mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Jangan terlalu saling anukah masalah ini. Ya, yang mengikuti mazhab Syafi'i, tapi wallahu alam tiang pribadi lebih condong mazhab kebanyakan ulama dalam masalah ini karena memang tidak ada dalil, tidak ada dalil. Baik. Kita ambil yang lurus saja. Satu lagi jemaah sekalian, sebagian ulama mengatakan bahwa jenazah laki-laki dibuatkan tuban, celana. Ya. Tapi Syalbani mengatakan tidak, langsung bungkus. Ya, langsung sudah, kata beliau. Ya, dan dulu yang dengarkan dari ustadz kita juga, Ustadz Mizan, ketika beliau praktik, beliau mengatakan dalil yang mengatakan harus ada celana dan seterusnya ini lemah, kata beliau. Wallahu a'lam. Ada sebagian ulama yang mengatakan dibuatkan celana. Lamun langsung juga tidak jadi masalah. Pertanyaannya, bagian mana dulu yang dilipat? Kanan atau kiri? Nah, kebanyakan ulama mengatakan dari kanan jenazah, nenek kanan jenazah. Baik. Baru setelah itu kita becik lah. Baik. Baik. Sebagian ulama, dan ini yang diambil oleh Syekh bin Baz, mulai dari yang kiri, kata beliau. Supaya apa? Supaya yang kanan jadi atas. Nah, supaya yang kanan jadi atas. Lamun kanan dulu, berarti nanti yang kiri ini jadi atas dia. Tetapi mulai dari yang kiri ke kanan, baru yang kanan ini ke kiri, kata beliau. Ini pun sebenarnya tidak ada dalilnya, ini sekedar ijtihad ulama saja. Membe jari dulu, membe jari dulu. Tapi kita mulai dari yang kiri. La ilaha muqah nih. Kemudian setelah itu lembar kedua, setelah itu lembar ketiga. Intinya seperti ini sudah caranya jemaah sekalian. Ya, karena becik lalu jenazah anu nih bokosno anu bawa anu becik lalu.
Kemudian nanti kalau pelungguh ingin ngikat lamun pemele nalin, nanti diikatnya di bagian kiri. Jangan ikat buntelan. Buntelannya itu di bagian kiri. Kenapa? Karena di dalam kubur jenazahnya akan bagian gina gete jenazah no pen dalam kubur, sehingga mudah dibuka talinya nanti, mudah dibuka, ya, mudah dibuka. Lamun penitene langan penolok buntelannya kan sekat, sulit nanti dibukanya, ya, kalau di sebelah kanan. Oleh karena itu diikatnya di sebelah kiri, dan pengikatannya juga jangan tali mati, ya, sekat buntelan mudah membuka. Taib. Itu dia secara singkat tentang masalah memandikan jenazah dan mengkafankannya. Wallahu taala a'la wa alam. Adapun untuk ibu-ibu cara mengkafankan jenazah perempuan itu agak beda, ya. Tetapi karena waktu sudah ini, sepertinya kita cukupkan saja. Wallahu taala a'la wa alam. Jazakallahu khairan. Baik. Masih ada yang ingin kita sampaikan, tapi karena waktu kita sampai di sini dulu. Apanya? Kalau ada gigi emas, sepakat ulama mengatakan tidak boleh ada harta yang masuk ke dalam kubur, tidak boleh. Ya. Kumbe lamun jenazah no berdiang gigi emas, gigi emasnya itu 10. Dan satu gigi itu 2 gram. Pirajina 2 gram, Pak Wawan. Pirajina 2 gram. 2 juta. 10 gigi kali 2 juta. 20 juta dalam mulutnya nih. Itu dilepaskan. Kenapa? Harta warisan ini, warisan. Dilepaskan. Ulama mengatakan dilepaskan kalau ada emas. Kecuali kalau melepaskannya itu akan merusak tubuhnya. Kalau seandainya dilepaskan akan rusak nanti tubuhnya, maka di sini dibiarkan. Tetapi selama masih bisa dilepaskan, jangan sampai emas itu masuk ke dalam kubur, jangan sampai. Gigi palsu nggak jadi masalah. Gigi emas, karena ini harta ini. Gigi emas ini harta. Wallahu taala a'la wa alam. Ala Abu? La ilaha illallah. Apa gimana? Sudah dibokos. Ya, sudah dibokos. Dia dipandi. Iya. Ke Padang naik ke Padang. Jadi langsung disolatin dari jam 2 niki. Pembina niki tanggal 2 niki naik niki. Langsung sholatin di lapangan. Ya giliran lah. Nah kira-kira sholat di dalam kubur dalam kubur. Ya ada sholat di jamaah niki. Sholat di lapangan. Mohon penjelasan. Baik. Jadi ada jenazahnya satu. Tetapi disolatinya berulang-ulang. Misalkan ada sholat pen lapangan, ada yang belum sholat nanti di kuburan. Boleh atau tidak yang seperti ini? Yang pertama yang tiang ingatkan jemaah sekalian, ada 2 hadis supaya pelungguh tidak bingung. Apa hukum menyolatkan jenazah di kuburan? Hadis yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menyolatkan jenazah di kuburan. Beliau melarang. Dah Ustaz, kumbe kebiasaan ta sebagian kita lamun selesai wah jari wah kubur no kahayana salat masih silap pe salat. Bagaimana seperti ini? Itu dibolehkan, bahkan itu disunnahkan. Lalu apa dia yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam menyolatkan jenazah di kuburan padahal jenazahnya belum dimasukkan dalam kubur. Contoh,
Arak dengan solat jenazah itu nih, bengkek timpa kubur. Ternyata EP solat jenazah masih belum solat jenazah. Sesampai di kubur, gorong batangnya baru diturunkan. Apa PK? Stop dulu, jangan dikubur dulu, saya mau sholat dulu. Padahal jenazah masih dalam gorong batang, masih dalam keranda. Stop, saya mau sholat. Ini yang dilarang oleh Nabi SAW, menyolatkan jenazah sedangkan jenazahnya belum dikubur, menyolatkan jenazah di kuburan padahal jenazahnya belum dikubur. Tetapi yang biasa kita lakukan, sudah selesai, sudah jadi kuburnya, wah jari kuburno ka aye pe salat masih sila pe salat. Kalau ini justru pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini boleh, ya. Jadi boleh Abu Sayyab wah salatin pen lapangan, ternyata Malik salatin pen kuburan. Cuman EP iwah salat pen lapangan, jangan lagi ikut salat. Ya, jangan lagi ikut salat. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya, Niki masalah mati tindakan jenazah niki batasannya niki dulu sampai gini tangannya masuk nih 2 kali, kalau masih kan ganti lagi alat penitinya itu 4 kali 5 kali, kalau masih ada yang diganti sampai batasannya niki waktu mengerjakan kuburan niki. Jadi kotorannya terus keluar. Ya. Itu pertanyaan pelunggu. Baik. Kotorannya terus keluar, bagaimana yang seperti ini? Ya, ulama kita mengatakan bahwasanya selama masih keluar, cebok lagi, istinja lagi, keluar, istinja lagi. Sebagian ulama membatasi sampai 7 kali. Kalau sudah 7 kali tetap doang masih keluar, maka lobangnya itu ditutup. Lobangnya itu ditutup. Sebagian ulama membatasinya sampai 7 kali. Kenapa mereka batasi sampai 7 kali? Karena Nabi SAW ketika menyuruh para wanita yang memandikan jenazah putri beliau Zainab, apa kata Nabi? Igsilnaha thalathan, mandikan dia 3 kali, au khamsan atau 5 kali, au sab'an atau 7 kali. Jadi kalau memandikannya juga sampai 7 kali disebut oleh Nabi SAW, begitu pula istinjanya kata sebagian ulama. Jadi lamun sudah 7 kali diistinja masih doang sugul, tutup sudah. Pakai bisa pakai kapas atau pakai yang lembut, ya. Kapas atau yang lembut itu digunakan untuk menutupnya, ya. Dan memang jemaah sekalian, kata para ulama, di antara memandikan jenazah yang paling sulit bukan tata caranya, tetapi sulitnya itu berkaitan biki bahasa sini, jeloh ta. Apabila jenazahnya meninggal dunia dalam keadaan menceret. Lamun jenazah meninggal dunia dalam keadaan ishal menceret, nenek jak pasanuno terus sugul doang maneh. Keluar terus. Di sini kita butuh ilmu, dan yang kedua butuh mental. Karena kita begelut kaca kotoran ini. La ilaha illallah. Taib. Wallahu taala a'lam wa alam. Basangnya ruanan deh. Ya. Taib. Ini dia apa yang bisa tiang sampaikan, sekedar pengulangan saja, mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya. Tiang cukupkan, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.